Pertama, 150 gram cabai hijau keriting dan 11 siung bawang merah. Ini dua bahan ini akan Mbok haluskan ya, dicop aja atau dihaluskan secara kasar. Haluskan dan sisihkan dulu. Langsung digoreng. 750 gram ikan keranjang atau ikan cuek atau ikan tongkol potong ya, ikan pindang potong. Ini meletup-letup, jadi Mbok taburi dengan tepung. Ini tepung apa tadi itu, tepung apa aja bisa sebenarnya ya, tepung terigu boleh atau tepung maizena juga boleh, agar tidak meleduk. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan, supaya nanti tidak hancur ya pada saat dipadu dengan sambalnya. Setelah matang, warnanya kuning kecoklatan merata, kita angkat, sisihkan ya. Lanjut kita goreng 1 buah tomat yang sudah dipotong-potong. Setelah tomatnya layu, masukkan cabai hijau dan bawang merah yang sudah kita haluskan. Tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Ditumis sampai layu, sampai aroma langunya hilang. Tes rasa udah oke, mantep mantul. Kita osreng-osreng sebentar sampai benar-benar layu dan mateng, biar tidak mudah basi nanti ya. Baru kita masukkan ikan keranjangnya atau ikan pindang tongkolnya ya. Diaduk sebentar, kurang lebih 1 menit ya, sampai tercampur rata dan bumbunya meresap. Matikan kompornya dan sisihkan. Lanjut ke menu kedua, masukkan 2,5 liter air atau 2500 ml air, tutup biarkan mendidih. Masukkan 1 batang daun bawang dan 1 batang daun seledri. Tambahkan 2 buah wortel iris dan 200 gram sosis yang sudah dipotong-potong tipis. Biarkan mendidih selama kurang lebih 1-2 menit. Karena wortelnya Mbok potongnya tipis ya, jadi sebentar aja udah akan empuk. Ini udah Mbok rebus selama kurang lebih 2 menit. 2 menit mendidih ya teman-teman. Setelah dimasukkan, kira-kira mendidih 2 menit, kita akan buka ya. Ini ngebul-ngebul, mendidih maksimal. Aromanya tuh udah sedap banget ya. Kita buka dulu. Masukkan 500 gram kembang kol yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Plus Mbok tambahkan juga 100 gram kubis atau kol yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Tambahkan 2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh lada bubuk biar lebih nendang. Diaduk, biarkan mendidih lagi ya, kita tunggu. Nah ini sudah mendidih, kita tanakkan sebentar. Terakhir masukkan 5 siung bawang putih goreng. Nah ini wajib supaya rasanya mantul. Taburi dengan daun bawang iris dan seledri. Udah deh, gini aja tuh udah enak banget. Udah, terakhir dites rasa sekali lagi, dan ini udah mantap, segar disandingkan dengan nasi panas ya. Lauknya ini dia, wow, tongkol cuek balado. Biar praktis, semua bumbunya diiris-iris saja. 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah iris masuk ke dalam panci terlebih dahulu. Tumis dengan sedikit minyak. Tumis sampai warnanya berubah kuning kecoklatan dan aromanya wangi. Ini penting banget supaya nanti rasa masakannya itu sedap, tidak enek. Nah, setelah mulai kuning kecoklatan seperti ini, baru kita masukkan cabai hijau dan cabai merah masing-masing 3 buah ya. Kemudian ada lengkuas, masukkan ketumbar 1 sendok makan bubuk. Daun salam juga sudah masuk ya, 3 lembar daun salam. Semua ditumis. Tambahkan 100 gram tempe agar lebih sedap. Tumis lagi.
sampai wangi, sampai harum. Masukkan 1 batang daun bawang, 500 ml air masuk, biarkan mendidih, tutup. Setelah mendidih kurang lebih 2-3 menit, masukkan isi sayuran lodehnya. 1 buah wortel, kemudian ada labu siam setengah buah, ada terong ungu sekitar 250 gram ya, kacang panjang, dan daun melinjo atau daun so. Semuanya dimasukkan, biarkan mendidih, tutup. Setelah mendidih, ini udah setengah matang berarti ya, masukkan 500 ml santan. Nah ini mbok campur ya, 65 ml santan kental kemasan dicampur dengan air, total 500 ml. Kalau ada kelapa segar lebih bagus ya, kurang lebih 1/4 buah kelapa parut yang disantan menjadi 500 ml. Penyedapnya masukkan 2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula merah. Biar lebih sehat ya, gula Jawa, gula merah, atau gula aren. Biarkan mendidih dan bumbunya semuanya medok ya, atau tanek. Tes rasa udah oke ya. Kalau ada bawang merah goreng, ini ditaburi dengan bawang merah goreng akan lebih mantap. Tapi mbok nggak ada ya, mbok taburi dengan irisan daun bawang. Nah sudah deh, dimatikan kompornya. Sayur lodeh bumbu irisnya sudah siap disajikan. Kita lanjut ke menu kedua. Nah ini dia. Ini mbok beli ya, 3 ekor ikan pindang tongkol dan ikan mas ya. Tapi kita goreng tongkolnya aja dulu. 2 ekor ikan pindang tongkol dibelah 2, dibuang bagian yang kotorannya ya. Ini meletup-letup untuk mengurangi letupan ya, meleduk. Ditaburi dengan tepung. Tepungnya boleh apa aja yang ada di dapur ya, bisa tepung terigu, tepung maizena, atau tepung beras ya, boleh. Kita akan bolak-balik. Nah sebetulnya ikan pindang itu kan sudah matang ya, ini kita tinggal goreng sesuai selera aja. Cukup dipanaskan sebentar atau boleh digoreng sampai kering. Kalau ini mbok goreng cukup matang aja ya, dipanaskan saja biar nanti dimakannya masih lembut. Nah ini sudah matang ya, warnanya sudah cantik. Kita angkat, kita letakkan di wadah penyajian. Menu kedua siap, ikan pindang goreng. Lanjut, ini dia, nggak boleh nggak pakai sambal. Masukkan 1 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 3 buah tomat dibelah ya supaya lebih mudah mateng. Ini kita menggunakan sisa menggoreng ikan ya, minyaknya ya. Lalu ada 50 gram cabai rawit merah dan cabai merah campur. Kita masak bolak-balik sampai mateng, terutama patokannya di tomat ya, sampai tomatnya empuk. Ya udah, kalau nggak dibagiin langsung aja. Tomat sudah empuk, semua bahan sudah matang. Sebelum diangkat, taburi dengan 1 batang daun bawang iris biar lebih sedap. Nah ini cukup diaduk sebentar ya, kira-kira 1, 2, 3, 4, 5 detik sampai 10 detik. Langsung pindahkan ke
alat penghalus. Tambahkan penyedapnya, setengah sendok teh kaldu bubuk. Udah deh, sambelnya diulek sampai lembut atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Masih gadis? Oh, berarti rumah kakek ini lah ya. Sambal tomat, daun bawangnya sudah siap disajikan. Kerupuknya Mbok lupa merekam. Ini 100 gram kerupuk pelangi. Rasanya gurih, enak, dan tentu saja tidak mahal. Pertama, 1 buah labu siam diiris tipis-tipis. Jadinya banyak ya, sudah dicuci bersih. Bumbunya hanya bawang putih, bawang merah, cabai. Masing-masing 5 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan 5 buah cabai iris. Kita masukkan terlebih dahulu ya 3 bahan ini ke dalam wajan, ditumis sampai wangi, sampai layu. Setelah tumisannya wangi, masukkan 500 ml air. Biarkan mendidih. Masukkan terlebih dahulu 1 buah wortel. Nah, ini sudah mendidih, baru kita masukkan labu siam yang sudah kita iris-iris. Kita biarkan mendidih lagi. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, dan 2 sendok makan teri goreng. Nah, kalau nggak ada teri bisa diganti dengan sedikit garam ya, karena teri sudah membawa rasa asin. Biarkan mendidih dan semua bahannya, labu dan wortelnya tuh empuk ya. Baru masukkan 250 gram tahu yang sudah digoreng. Ini saya pakai tahu putih yang sudah gurih dari pabriknya ya. Tes rasa. Udah oke, seger banget, sedap. Kita biarkan mendidih sebentar. Teman-teman yang tidak menggunakan teri bisa diganti dengan 1/4 sampai setengah sendok teh garam ya. Nah, ini sudah mendidih lagi. Kita matikan kompornya dan sayur beningnya sudah matang. Lanjut, 6 butir telur campur dengan 2 batang daun bawang yang sudah diiris. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk dan 2 sendok makan tepung terigu. Kita kocok. Penambahan tepung terigu ini biar lebih kenyal dan jadinya lebih banyak ya. Kocok terus sampai benar-benar tercampur, terutama tepungnya jangan sampai bergerindil. Tepung terigu bisa diganti dengan tepung maizena ataupun tepung beras ya. Nah, ini agak lama ngocoknya ya, sampai benar-benar tercampur dan berbusa. Setelah tercampur dengan baik, kita siap-siap masak. Nah, ini menggorengnya dengan minyak yang agak banyak untuk menghasilkan telur dadar goreng yang crispy ya, atau berongga-rongga seperti ini. Jadi dia hasilnya keriting ya, kribo. Telur dadarnya seperti yang dijual di warteg-warteg itu. Cukup sekali dibalikan ya. Nah, setelah warnanya kuning kecoklatan, dibalik. Lalu setelah 2 sisinya kuning kecoklatan merata, diangkat. Hasilnya seperti ini. Lalu kita masukkan lagi 1 centong adonan telur dadar, masukkan agak tinggi ya dimasukkannya supaya dia berkribo seperti ini hasilnya. Nah, ini menghasilkan 8 lembar atau 8 buah telur dadar goreng. Hasilnya cantik banget, lihat tuh. Nah, menu kedua sudah siap, telur dadarnya. Mari kita membuat sambal. 100 gram cabai campur, cabai hijau, rawit hijau, dan rawit merah direbus sampai airnya sisa sangat sedikit. Pindahkan ke wadah penghalus.
Tambahkan kaldu bubuk 1/4 sendok teh dan 2 sendok makan bawang merah goreng. Wah, ini enak banget. Diulek-ulek sampai lembut, sampai halus atau sesuai selera ya. Nah, ini sudah mulai halus. Udah gini aja, sambelnya siap disajikan. Nah, hasilnya seperti ini. Siap disandingkan bersama sayur bening dan telur dadar. 15 buah tahu coklat ini mbok belah dua ya, masing-masing per buahnya, direbus ya dengan sedikit garam lalu dicuci bersih ini supaya menghilangkan aroma asamnya. Nah, ini tahunya udah dicuci bersih. Kemudian kita akan haluskan 5 buah cabai merah, 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, setengahnya kita haluskan, setengahnya diiris ya. Ini ada serai, ada lengkuas dan daun salam. Kita haluskan dulu bumbunya ini ya, cabai, bawang putih, bawang merah. Lanjut, bawang merah sebagian yang diiris kita masukkan ke dalam wajan dengan minyak yang sudah panas. Minyaknya sedikit saja. Kita tumis ya sampai warnanya kuning kecoklatan agar nanti masakan kita enak dan tidak perlu lagi bawang merah goreng di akhir. Nah, ini udah warnanya kuning kecoklatan bawang merahnya, baru kita masukkan bumbu halusnya ya. Cabai merah, bawang merah dan bawang putih. Tumis. Masukkan lengkuas, salam dan serai. Lengkuas dan serainya digeprek ya. Tambahkan 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh lada bubuk, lalu ditumis bersama-sama sampai hilang unsur airnya ya, biar wangi. Nah, setelah berminyak seperti ini, kita masukkan 500 ml air. Ini dicampur dengan sisa bumbu yang kita haluskan tadi ya. Masukkan tahu yang sudah dipotong 2 dan direbus serta dicuci. Ini nanti tahunya akan lebih enak ya, lebih gurih, tidak asam dan lebih lembut. Lembut bagian dalamnya ya. Udah deh, kita didihkan. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 3 sendok makan kecap manis. Biarkan mendidih agar semua bumbunya keluar aromanya dan meresap ke dalam tahunya. Lanjut, masukkan 300 ml santan. Ini 300 ml-nya mbok campur ya air dan 65 ml santan kental kemasan yang kecil itu ya. Lalu biarkan mendidih. Jangan lupa dites rasa. Rasanya udah oke, kita masak lagi agar tanak ya, kurang lebih 5 menit. Kita didihkan agar semua bumbunya menyerap. Baru kita matikan kompornya, taburi dengan irisan daun bawang biar lebih segar. Udah deh. Tahu ala wartegnya sudah siap disajikan. Aromanya enak. Mari kita lanjut ke menu kedua. Didihkan air, tambahkan garam dan minyak, lalu masukkan 1 kg telur ayam yang sudah kita cuci bersih. Kita masukkan semua telurnya, jangan lupa sampai tenggelam ya airnya ya, kalau kurang ditambahin. Lalu akan kita rebus selama 15-20 menit, setelah itu akan kita bilas dengan air dingin atau air normal, setelah itu baru dikupas ya. Ini kita akan rebus dulu. Bumbunya 100 gram cabai, 2 buah tomat dan 9 siung bawang merah serta 3 siung bawang putih. Kita akan haluskan ya. Jadi bawang putihnya enggak semua ini ya, hanya akan kita pakai 3 siung saja. Lanjut kita tumis dulu separuh dari bawang merah ya. Ini yang sudah kita iris. Ini 5 siung bawang merah. Kita tumis sampai wangi, sampai warnanya berubah kuning kecoklatan.
Setelah itu baru kita masukkan cabai, bawang merah, bawang putih, dan tomat yang sudah kita haluskan. Tadi ketika menghaluskannya menggunakan air ya, ini akan kita masak sampai airnya habis dan berminyak. Sebelumnya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk ya. Nah ini sudah mulai habis, unsur airnya kita tunggu sampai berminyak. Ini penting banget supaya nanti masakannya enak, sedap ya, dan tidak langu. Baru kita tambahkan air ya. Setelah itu lanjut masukkan telur yang sudah kita kupas. Kita akan masak lagi, kita biarkan mendidih. Ini airnya kurang lebih 300 ml air ya. Ini saya tambahkan irisan bawang merah biar lebih segar. Nah, sekarang kita akan masak sampai airnya habis kembali. Nah, fungsi air ini untuk membuat agar sambalnya itu merasuk ke dalam pori-pori telur sehingga telurnya warnanya akan cantik dan rasanya juga menyatu. Nah, ini makin lama airnya makin habis, kita akan masak sampai berminyak. Selain rasanya akan lebih gurih, juga akan tidak mudah basi. Jangan lupa tes rasa. Nah, 1 sendok teh kaldu bubuk cukup ya, udah gurih. Udah gini aja, nggak perlu dikasih bahan lainnya. Ini udah mateng, rasanya tuh udah oke, pas ya, enak. Telur baladonya siap disajikan. Nah, seperti ini. Nah, hari ini selain telur balado, sayur tahu ala warteg, Mbok juga masak bakwan ya sebagai pelengkap set menu hari ini. Nah, begini nasi, tahu, telur, dan bakwan. Bumbunya 100 gram cabai, ini Mbok campur ya, rawit merah dan cabai merah, 2 buah tomat, 7 butir kemiri, 3 siung bawang putih, dan 5 siung bawang merah. Semua bahan kita haluskan dan kita sisihkan dulu ya. Pertama kita tumis dulu bawang merah iris ya, ini 3 siung cukup, kita tumis sampai wangi, warnanya kuning kecoklatan. Nah seperti ini, baru kita masukkan bumbu halusnya tadi ya. Kita tumis, tambahkan 1 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh micin. Micin boleh di skip atau diganti dengan gula ya, dengan takaran yang sama. Lalu masukkan 750 gram ayam yang sudah digoreng. Kita masak sampai airnya terserap ke daging ikan sehingga nanti bumbunya meresap sampai ke dalam. Ini air dari campuran saat kita menghaluskan bumbu ya. Nah ini kita tumis terus seperti ini sampai mengering, sampai kering baru kita masukkan 2 batang daun bawang dan 3 ikat daun kemangi. Kita aduk sebentar, cukup dilayukan saja, kira-kira 1 menit ya, agar aromanya menyebar, tapi tetap masih segar. Udah, matikan kompornya dan rica-rica ayamnya siap disajikan. Nih lihat penampakannya enak banget ya, gurih, pedas, mantap. Nah ini kalau di Mbok cukup dengan ayam ini saja, udah disantap dengan nasi putih, nggak perlu yang lain lagi. Nah ini bumbunya meresap sampai ke dalam dan tekstur ayamnya menjadi lebih lembut ya, nggak keras walaupun kita goreng kering. Iris-iris 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 buah tomat, 7 buah cabai merah, dan 1 batang daun bawang. Kemudian ini ada 250 gram toge dan 250 gram kacang panjang. Semua bahan sudah dicuci bersih ya. Pertama kita masukkan dulu bawang putih, bawang merah, dan cabai irisnya ke dalam wajan dan minyak panas. Kita tumis sampai semua bumbunya ini layu dan wangi, terutama bawang putihnya ya. Setelah itu masukkan tomat dan sebagian daun bawangnya ya. Lanjut masukkan kacang panjang. Nah, kita akan matengin dulu ya kacang panjangnya. Tambahkan 200 ml air untuk mematangkan kacang panjang. Biarkan mendidih. Nah, setelah mendidih dan kacangnya sudah layu atau
hampir matang, kita masukkan penyedapnya 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Diaduk, biarkan mendidih, baru dimasukkan togenya. Udah diaduk sebentar saja. Nah, kurang lebih 1-2 menit setelah togenya masuk ke dalam wajan, siap-siap diangkat atau dimatikan kompornya, tapi jangan lupa tes rasa terlebih dahulu. Ini udah oke ya, sudah mantap. Matikan kompornya. Dan tumis toge kacang panjangnya siap disajikan. Nah, ini kita akan sisihkan dulu ya tumisannya, kita akan membuat menu kedua. 20 buah cabai rawit dipotong-potong ya. 9 siung bawang merah dipotong-potong, 1 buah daun bawang, 1 batang daun bawang ya, dan 1 buah tomat. Lanjut 250 gram udang kita goreng ke dalam 5 sendok makan minyak yang sudah panas. Goreng sampai matang ya. Ini taburi dengan sedikit garam biar rasanya gurih. Sedikit saja sejumput ya. Setelah dibolak-balik aromanya wangi. Udangnya kita angkat, kita sisihkan dulu ya. Lanjut masukkan semua bahan cabai yang sudah kita potong-potong, lalu diaduk di dalam minyak panas sisa menggoreng udang ya. Digoreng kira-kira 1 menit ya, setengah menit sampai 1 menit, jangan kelamaan. Yang penting hanya layu saja. Udah langsung matikan kompornya, pindahkan ke dalam lemper atau penghalus atau cobek. Beri penyedap, beri setengah sendok teh garam, dan 1/8 sendok teh micin atau MSG. Teman-teman yang tidak suka micin bisa diganti dengan gula dengan takaran yang sama ya. Lalu kita haluskan. Biar lebih kuat rasanya kita tambahkan daun jeruk ya. Kita iris-iris daun jeruk. Nah, kalau tidak ada daun jeruk bisa diganti dengan perasan 1 sendok teh air limau ya. Jeruk limau itu akan mendorong rasanya jadi lebih kuat. Kalau nggak ada dua-duanya nggak usah pakai, nggak apa-apa ya, tetap enak. Setelah dihaluskan baru kita masukkan udang yang sudah kita goreng, kita bejek-bejek atau kita tumbuk atau kita haluskan, tapi jangan terlalu halus. Masih banyak yang bongkahan kasar ya udangnya, kita haluskan biar merata rasanya. Nah, udah deh, setelah halus atau sesuai selera ya. Sambal udang yang enak banget dan tumis tauge kacang panjang. Pertama kita goreng dulu 500 gram ikan tongkol laut ya. Emang ada ya ikan tongkol bukan laut. Nah, ini udah dicuci bersih dan diberi perasan jeruk nipis ya. Digoreng sampai matang, sampai warnanya kecoklatan. Nah, seperti ini ya. Ini agak kering, kita angkat, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita haluskan 15 buah cabai merah, 1 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 1 buah tomat. Pertama kita tumis dulu 3 siung bawang merah iris ya, sampai wangi, sampai warnanya kuning kecoklatan, tapi jangan gosong, nanti pahit ya. Setelah kuning kecoklatan bawang merahnya, siap-siap kita masukkan bumbu halusnya atau cabai, bawang putih, bawang merah, dan tomat. Diosreng sampai airnya habis. Ini agar nanti gurih ya masakannya, tidak enek dan nagih ya.
Makin lama makin menyusut airnya. Nah, sudah mulai habis airnya dan berminyak. Baru deh kita masukkan air ya, sedikit, kurang lebih sekitar 100 ml air. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kita masak lagi. Lalu masukkan tongkol. Setelah itu kita akan masak sampai airnya habis. Nah, biar sambelnya atau bumbunya meresap ke dalam pori-pori tongkolnya, ini kita tambahkan lagi sedikit air ya. Lalu kita masak lagi sampai airnya habis atau sesuai selera. Nah, ini airnya sudah habis. Jangan lupa ya, tes rasa. Setelah diicipin rasanya oke dan juga ini sudah mulai berminyak, kita matikan kompornya. Nah, ini dia tongkol balodonya siap disajikan. Kita lanjut ke menu kedua. Goreng 250 gram tahu putih. Nah, ini warnanya sudah kuning kecoklatan. Kita angkat dan kita sisihkan dulu ya. Tumis 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan 5 buah cabai yang sudah diiris-iris. Setelah warnanya kuning kecoklatan, kita masukkan 300 ml air, biarkan mendidih. Tambahkan 2 ibu jari lengkuas, 3 lembar daun salam. Biarkan mendidih. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk dan 1/4 sendok teh garam. Garamnya tambahin dikit lagi ya. Tes rasa terlebih dahulu, baru kita masukkan 500 gram sawi putih yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong. Kita aduk-aduk ya, kita masak selama kurang lebih 1-2 menit setelah sawinya masuk. Biarkan mendidih. Nah, ini kira-kira 1 menit setelah sawinya masuk, kita masukkan tahu yang sudah kita goreng. Lalu biarkan kembali mendidih selama kurang lebih 1 menit lagi ya, agar tidak terlalu kematangan sawinya. Sambil diaduk agar rasanya merata. Nah, udah deh, gini aja udah mateng, matikan kompornya. Tumis sawi putih tahunya siap disajikan berdampingan dengan balado ikan tongkol. Teman-teman, demikian. Selamat mencoba.